Salam Bapak Ibu semuanya yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Ketemu kembali kita bersama saya dalam ibadah keluarga di GPIB Gibeon Rumbai. Pada kesempatan hari ini, tanggal 9 Juli, kita beribadah keluarga dan bahan bacaan kita diambil dari Hakim-Hakim 7. Hakim-Hakim 7, Hakim-Hakim pasal 7 ayat Hakim-Hakim 7 ayat 15 sampai 25. Sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita saat teduh sejenak. Mari kita saat teduh sejenak. Saat teduh selesai, sebelum kita membaca Alkitab, kita bernyanyi dulu dari Gita Bakti 214 bait 1 dan 2. Mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 214. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin, ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Di waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin, ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Jadi telah bernyanyi bersama-sama dari Gita Bakti 214. Saat ini sebelum kita membaca Alkitab, mari kita biarkan Alkitab kita terbuka dari Hakim-Hakim pasal 7 ayat 15 sampai 25. Mari kita berdoa untuk pembacaan Alkitab ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, khususnya pada saat ini kepada hamba. Engkau yang turut campur, hadir Engkau di tengah-tengah hamba, terlebih Roh Kudus menyertai hamba. Begitu juga dengan saudara-saudara kami yang berada di rumah masing-masing mendengarkan firman Tuhan ini. Engkau hadir di tengah-tengah kami dari awal sampai akhir. Biarlah apa yang kami baca, kami dengar, dapat kami lakukan dalam keseharian kami. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita sesuai dengan SBU hari ini, Rabu 9 Juli 2020, dari Hakim-Hakim pasal 7 ayat 15 sampai 25 yang berbunyi demikian. Segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu diceritakannya dengan maknanya, sujudlah ia menyembah. Kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel lalu berkata, bangunlah, sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Sesudah itu
dibaginyalah ke-300 orang itu dalam 3 pasukan, dan ke tangan mereka semuanya diberikannya sangkakala dan buyung kosong dengan suluh di dalam buyung itu. Dan berkatalah ia kepada mereka, "Perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan." Ayat 18, "Apabila aku dan semua orang yang bersama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu, dan berseru, 'Demi Tuhan dan demi Gideon.' Lalu Gideon dan ke-100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam, ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan. Lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang ada di tangan mereka. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup, dan berseru, 'Pedang demi Tuhan dan demi Gideon.' Sementara itu tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempatnya sekeliling perkemahan itu. Tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Sedangkan ke-300 orang itu meniup sangkakala, maka perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Betsita, ke arah Zerera, sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Tabat. Ayat 23, "Kemudian dikerahkannyalah orang-orang Israel dari suku Naftali dan dari suku Aser dan segenap suku Manasye. Lalu mereka mengejar orang Midian itu. Gideon menyuruh juga orang ke seluruh pegunungan Efraim dengan pesan, 'Turunlah menghadap orang Midian dan duduklah di segala batang air sampai ke Bet-bara dan juga sungai Yordan.' Maka semua orang Efraim dikerahkan, lalu mereka menduduki segala batang air sampai ke Bet-bara, juga sungai Yordan. Mereka berhasil menawan 2 raja Midian, yakni Oreb dan Zeb. Oreb dibunuh di gunung batu Oreb, dan Zeb dibunuh dalam tempat pemerasan anggur Zeb. Mereka mengejar orang Midian itu, lalu mereka membawa kepada Oreb dan kepada Zeb, kepada Gideon di seberang sungai Yordan. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam Bapak Ibu semuanya, jemaat yang terkasih, selamat sore, selamat malam. Sebelum kita membahas mengenai pasal ke-7 ini, kita perlu tahu sedikit atau kita belajar sedikit mengenai kitab Hakim-Hakim. Kitab Hakim-Hakim dalam bahasa Ibraninya bisa disebut juga dengan Sofitel. Bahasa Yunaninya disebut Christai. Bahasa Latinnya disebut Judicium. Bahasa Inggrisnya Judge. Kitab Hakim-Hakim tertulis di Perjanjian Lama, ditulis saat Yosua mati sampai hadirnya Samuel, atau sampai hadirnya penobatan Saul. Itu sekitar tahun 1405 sampai 1900 sebelum Masehi. Sebetulnya kitab Hakim-Hakim ini bukan berarti hakim, tetapi adalah pemimpin-pemimpin Israel. Itu sekitar 410 tahun lamanya, antara sampai matinya Yosua sampai hadirnya Samuel. Jadi kalau di dalam kitab kita ini adalah Perjanjian Lama, kitab ke-7 setelah Yosua sampai Samuel. Jadi ada di pertengahan itulah kitab Hakim-Hakim. Bapak Ibu yang terkasih,
Siapa saja hakim-hakim itu? Alkitab mencatat ada 14 hakim-hakim pada masa itu. Kita perlu tahu ke-14 hakim-hakim tersebut. Yang pertama Otniel, Ehud, Deborah, Gideon yang keempat, 5, Abimelek, Yefta, Simson, Barak, Samgar, Tola, Yair, Ebzan, Elon, dan Abdo. Jadi ada yang membaginya lagi, dikatakan ada hakim-hakim utama, ada hakim-hakim kecil atau minor. Jadi hakim-hakim besar atau hakim-hakim utama itu Otniel sampai Barak, Samgar sampai ke nomor 14 itu adalah hakim-hakim minor atau hakim-hakim kecil. Bapak Ibu yang terkasih, kami pernah membahas masalah Yefta, yaitu hakim-hakim yang ke-6, itu pada ibadah persekutuan kaum bapak di rumah Pak Riki Sianturi pada saat tanggal 29 Juni 2019, sudah setahun, nggak terasa, kami membahas kitab Yefta. Yefta dengan nazarnya yang sangat spektakuler. Nanti Bapak Ibu bisa baca bagaimana nazarnya Yefta. Apakah Alkitabiah atau tidak? Mudah-mudahan Bapak Ibu membacanya di kitab Hakim-Hakim. Itu ada masalah Yefta. Kalau di dalam di Android lebih gampang, cari ketik Yefta. Jadi terus ketemu masalah Yefta di mana saja tertulis. Bapak Ibu yang terkasih, kita kembali ke bahan bacaan kita, yaitu masalah Gideon. Gideon, kita perlu sejenak lebih jauh mengenal siapa itu Gideon. Gideon itu bahasa Ibrani, yaitu Gideon. Dikenal juga dengan nama Yerubbaal. Itu di Hakim-Hakim 6 ayat 32. Gideon artinya si penghancur. Ada juga yang mengatakan pahlawan perkasa, itu di Hakim-Hakim 6 ayat 12. Atau si penebang atau si pemukul. Bapak Gideon bernama Yoas, dia dari suku Manasye. Suku Manasye ada lagi namanya Bani Abiezer. Bapak Ibu yang terkasih, Gideon juga dipanggil dengan nama Yerubbaal. Itu di Hakim-Hakim 6 ayat 32, yang mana artinya Yerubbaal adalah biarlah Baal berjuang dengan dia. Biarlah Baal berjuang dengan dia. Nanti kita akan bahas itu sedikit. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita sampai ke bahan bacaan kita, perlu kita jelaskan bagaimana Gideon itu direkrut atau diangkat atau dipanggil oleh Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kita perlu tahu sejenak mengenai Gideon. Gideon itu adalah, pertama, Gideon memiliki sikap yang rendah hati. Pertama adalah rendah hati. Kedua, Gideon melangkah menurut kehendak Allah. Ketiga, Gideon bersyukur dengan mendirikan mezbah dan memberikan persembahan. Keempat, Gideon merobohkan atau menghancurkan berhala. Jadi kita sedikit membahas bagaimana Gideon dipanggil oleh Tuhan. Itu dilihat di Hakim-Hakim 6 ayat 19. Gideon memiliki sikap yang rendah hati. Dijelaskan di sana. Kita boleh baca di Gideon 6 ayat 6. Gideon di Hakim-Hakim 6 ayat 15. Kita membacanya sedikit. Perlu dijelaskan Bapak Ibu. Ayat 15 kita baca. Ayat 15 saya akan membacanya. Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhan, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun yang paling muda di antara kaum keluargaku. Jadi jelas dia di situ, malah Tuhan sudah memanggil dia, tetapi apa yang dikatakannya? Dirinya itu bukan siapa-siapa. Merasa tidak punya apa-apa.
untuk menyelamatkan bangsa Israel. Bahkan Gideon berkata, sukunya pun adalah suku yang paling kecil di antara suku bangsa Israel. Dirinya pun adalah yang paling muda di antara kaum keluarganya. Jadi dia ada merasa dia adalah yang paling kecil, nggak bisa berbuat apa-apa. Puji syukur dalam 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 29 dikatakan di sini, saya membacanya. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah memandang rupa. Tuhan tidak memakai seorang karena kehebatannya atau karena kepintarannya. Tuhan akan memakai orang-orang yang tidak ada apa-apanya. Tuhan tidak akan memakai saudara dan saya karena kehebatan kita. Di Amsal 16 ayat 18 berbunyi demikian. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Begitulah kerendahan hati Gideon. Itu adalah sikap Gideon yang pertama. Yang kedua, Gideon melangkah menurut kehendak Allah. Di Hakim-Hakim 6 ayat 17 dia katakan begini, kita membacanya lagi. Di Hakim-Hakim 6 ayat 17 berbunyi demikian. Maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Ya, jadi Gideon minta tanda. Jadi nggak langsung dia, kalau orang bilang tergesa-gesa, dia langsung meminta tanda kepada Tuhan. Berikan aku tanda kalau memang Tuhan mengutus aku. Tandanya apa? 2 kali Gideon meminta tanda. Di Hakim-Hakim 6 ayat 36 sampai 40. Yakni pertama, bulu domba dan tanah yang berembun. Jadi dia menaruhkan bulu domba di tanah lapang, bulu domba dan di tanah lapang. Dia minta pertama, kalau embun ini besok pagi, kalau bulu domba ini ada embunnya, besok pagi saya akan percaya Tuhan. Begitulah kira-kira. Besok paginya dilihat dari tidurnya, memang betul-betul bulu domba itu ada embunnya. Tidak sampai di situ saja. Keesokan harinya juga dia minta kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan kalau ada tanda lagi, katanya. Ini kok menguji Tuhan dia ini. Itulah salah satu dia itu kalau orang bilang itu tidak gegabah. Jadi ini betul nggak suara Tuhan? Jadi tanda kedua dia minta, bagaimana kalau tanah itu yang berembun, di tengah-tengahnya bulu domba itu yang kering. Besoknya terjadi. Disitulah Gideon mulai percaya. Dan pada saat itu dia bersyukur mendirikan mezbah atas hal itu. Di Hakim 6 ayat 24 sampai 26. Yang keempat, dia menghancurkan atau merobohkan berhala. Jadi bukan saja saya menerima, bukan saja dia saja memiliki sikap rendah hati, tetapi dia membuang berhala-berhala yang ada bersama-sama dengan suku Bani dia sendiri. Yaitu membuang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi disimpulkan di sini, pertama, memiliki sikap yang rendah hati.
melangkah menurut kehendak Allah, bersyukur dan mendirikan mezbah dan memberikan persembahan. Gideon merobohkan berhala. Semuanya ada di Hakim-Hakim 6. Nanti Bapak Ibu semuanya bisa baca itu kembali. Bapak Ibu yang terkasih, kenapa pada saat Yosua meninggal sampai Samuel, maka Tuhan menunjuk beberapa yang dikatakan di sini tadi, berapa hakim-hakim. Mereka jika tidak ada hakim-hakim itu atau nabi-nabi itu atau pemimpin-pemimpin itu, mereka akan berbuat jahat lagi. Berbuat jahatnya apa? Menyembah berhala-berhala, dewa-dewa orang-orang yang ada di sekitarnya. Kita tahu Tuhan tidak menghabiskan bangsa-bangsa yang ada di sekelilingnya waktu bangsa Israel masuk Kanaan, tanah Kanaan. Kita tahu, kita kembali lagi ke Hakim-Hakim yang ke-14. Pada saat Otniel, Hakim Otniel atau Nabi Otniel atau pemimpin Otniel itu, mereka selalu diganggu oleh raja-raja di sekitarnya. Kenapa mereka diberikan atau diganggu dan dibiarkan oleh Tuhan? Karena mereka juga jahat sekali, melukai hati Tuhan, menduakan Tuhan. Jadi pada saat Otniel, semasa Yosua meninggal sampai Otniel, mereka melakukan kebiasaan atau kejahatan yang sangat luar biasa, menyembah berhala-berhala. Jadi mereka memang sengaja Tuhan berikan supaya mereka bertobat, yaitu pada saat mereka diganggu oleh Raja Aram, supaya mereka tahu kebesaran Tuhan. Ehud juga demikian. Pada saat masa Ehud, mereka diganggu oleh Moab, Amor, dan pada saat Deborah juga demikian, Hakim Deborah, itu mereka diganggu oleh Raja Kanaan, itu 20 tahun. Dan pada masa Gideon, itu antara Deborah dan Gideon itu ada 7 tahun lamanya. Mereka sangat menyembah dewa Baal, ya, dewa Baal yang tidak disukai oleh Tuhan, dan mereka menduakan hati Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Janganlah membuat patung yang menyerupai apapun dan menyembah kepadanya. Itu sangat melukai hati Tuhan. Itu berzina kepada Tuhan, dan Tuhan tidak suka itu. Dan Tuhan mendatangkan bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Pada zaman Gideon ini, bangsa-bangsa yang ada pada saat itu adalah bangsa Midian. Jadi selama 7 tahun, setiap hari, setiap kala, setiap mereka menabur benih, belum sampai benihnya tumbuh, itu sudah datang bangsa Midian untuk menghancurkan mereka, memporak-porandahkan apa mereka. Tidak ada yang tersisa satupun. Begitulah bangsa Midian menghajar mereka. Tuhan mengajar mereka melalui bangsa Midian. Apa yang terjadi? Pada saat perekrutan tadi, kita mengetahui perekrutan Gideon dimampukan untuk itu. Apa langkah-langkah yang dilakukan Gideon? Di Hakim-Hakim pasal 7 kita dapat melihat di Hakim-Hakim, di Hakim-Hakim 7 di SBU dibagi 2, yakni Hakim-Hakim 7 ayat 1 sampai 14 dan Hakim-Hakim 7 ayat 15 sampai 25. Jadi itu merupakan satu kesatuan. Jadi kita membacanya tadi, sebetulnya kita mundur membacanya dari ayat 1 sampai 14. Jadi biar tahu ceritanya bagaimana. Bapak Ibu yang terkasih, kita perlu sedikit mengetahui siapa orang Midian itu. Mereka di ayat 6 sampai di Hakim-Hakim 6 ayat 1 sampai 3 sampai 4 dikatakan mereka bukan saja diganggu oleh Midian, tapi mereka juga diganggu oleh Midian dan
orang Amalek dan orang-orang di sekitarnya. Jadi kalau orang Midian itu adalah keturunan anak Abraham dari Ketura. Jadi mereka tinggal di sebelah timur Yordan dekat Moab. Sementara orang Amalek itu keturunan atau cucu Esau, yaitu cucunya Elifas kawin dengan Timna atau gundiknya, bisa dilihat di Kejadian 36 ayat 12. Jadi mereka memang dibolehkan oleh Tuhan untuk mereka bertobat. Mereka meminta kepada Tuhan dan akhirnya mengutus Gideon. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya membagi kitab Hakim-Hakim pasal 7 itu ada 3 yang perlu kita garis bawahi di sini, yaitu pokok bahasan kita adalah bagaimana Tuhan menyeleksi para prajurit. Itu yang pertama. Tuhan juga bekerja melalui mimpi terhadap Gideon. Ketiga, metode dan strategi perang yang dilakukan Tuhan, yang diperintahkan Tuhan kepada Gideon untuk para prajuritnya. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan membimbing Gideon dengan sangat unik sekali, ya, dalam menyeleksi. Jadi Gideon memanggil baninya dan memanggil sukunya sendiri, Bani Abiezer, sekitar 32.000 orang. Jadi Tuhan menghendaki, tolong siapkan prajurit-prajurit untuk berperang melawan bangsa Midian. Kenapa? Bangsa Midian ada di lembah, setiap mau mereka panen atau mengapakan bibit, mereka datang untuk mengambil, tidak ada yang tersisa sedikit pun. Hewan, tanaman, bibit pun habis semuanya, dan apa yang mereka makan pun tidak ada. Bapak Ibu yang terkasih, dari 32.000 mereka datang, Tuhan bilang itu terlalu banyak. Bilang Tuhan kepada Gideon, bagi mereka yang tidak mau berperang, silakan pulang. Langsung 10 orang pulang, tinggal 22 orang pulang, tinggal 10.000 lagi. Dari yang 10.000 diseleksi lagi, ya. Seleksinya unik, ya. Bapak Ibu yang terkasih, tinggal 300 orang. Yang 9.700 tidak berhasil dengan cara bagaimana? Gideon menyampaikan bagi para prajurit semuanya, Bani Abiezer itu, silahkan minum dulu. Saat mereka minum di danau yang besar atau sungai yang besar, cara minum mereka, Tuhan lihat, mereka ada yang minum sambil jongkok menjilat air yang ada di danau itu atau di apa, ya seperti hewan, memang ya seperti hewan dikatakan di sini. Dan bahkan ada yang minum sambil berdiri, sambil duduk begini, sambil tangannya mengambil air dan meminumnya begitu. Akhirnya Tuhan memilih yang mengambil air minumnya dengan tangannya sendiri dan sambil melihat ke kiri kanan sambil minum. Itulah yang terpilih, tinggal 300 orang. Jika dibandingkan dengan suku Manase, dengan suku atau orang Midian, itu sekitar 135.000 orang. Sementara prajurit yang terpilih itu adalah 300. Luar biasa. Kalau dalam matematika dibandingkan itu adalah 1:450. Luar biasa, 1 orang melawan 450 orang. Nggak kepikir ya, 1:2 saja kita sudah takut. 1:3, 1:10 kita sudah takut. Apalagi 1:450. Tapi kuasa Tuhan hadir bersama-sama dengan Gideon dan prajurit Gideon. Bapak Ibu yang terkasih, kita dari seleksi tersebut kita perlu renungkan mana yang benar. Allah
yang dibatasi oleh sumber daya insani atau sumber daya insani yang tergantung pada Allah? Kita dapat menjawab itu. Itu sumber daya insani yang tergantung pada Allah. Jadi jangan sumber daya yang kita di dalam pelayanan, jangan jumlahnya yang kita lihat, dengan banyaknya yang kita lihat, tapi sumber insani yang tergantung pada Allah. Ini sering kita lupakan dalam pelayanan kita, dalam keseharian kita. Bapak Ibu yang terkasih, kita baru pertama membicarakan itu seleksi prajurit. Bapak Ibu yang terkasih, kita masuk kepada Tuhan juga bekerja melalui mimpi. Di pasal di ayat 13 sampai 15. Rupanya ada orang suku Midian, orang-orang Midian bermimpi. Katanya bermimpi atas apa yang telah terjadi. Dikatakan di situ sekeping roti jelai terguling masuk perkemahan orang Midian. Jadi hal ini juga didengarkan oleh Gideon. Mimpi ini yang menguatkan Gideon. Melalui mimpi Tuhan bekerja. Melihat penglihatan Tuhan bekerja. Dengan mimpi ini, orang Midian itu menceritakan kepada yang lain. Ya, ini begitu dahsyat mimpinya. Kita bisa baca kembali ayat 13 sampai 15. Saya akan membacanya. Ayat 7, Gideon pasal 7 ayat 13 sampai 15. Ketika Gideon sampai ke situ, kebetulan ada seorang menceritakan mimpinya kepada temannya. Katanya, aku bermimpi, nampak sekeping roti jelai terguling masuk ke perkemahan orang Midian. Setelah sampai ke dalam kemah ini, dilanggarnyalah kemah ini, sehingga roboh dan dibongkar bangkirnyalah, demikianlah kemah ini habis runtuh. Lalu temannya menjawab, ini tidak lain daripada Gideon bin Yoas, orang Israel itu. Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan ini ke dalam tangannya. Ayat 15, segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah. Kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel, lalu berkata, bangunlah, sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Jadi Tuhan ikut juga bekerja melalui mimpi orang Midian. Jadi mereka sudah ada disugesti, supaya mereka ada rasa takut. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita kembali ke yang ketiga, metode strategi perang. Ya. Metode dan strategi perang yang terbaik yang manusia lakukan tak laku bagi Allah. Apa metodenya? Ke-300 prajurit yang terpilih tidak boleh membawa senjata, pedang, tombak. Mereka hanya membawa apa? Dikatakan di sana membawa trompet, buyung. Buyung adalah kendi yang kosong. Sudah itu obor atau dikatakan suluh. Ya, para prajurit taat atas hal itu dan menjalankan apa yang diperintahkan Gideon. Ya, apa yang terjadi? Gideon sampai membagi ke-300 itu menjadi 3 kelompok, masing-masing 100. Dia yang duluan pergi sampai ke ujung. Ya, kita baca di sini dikatakan, ya, di ayat 21,
Sementara ayat 20, demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakalanya di tangan kanannya untuk ditiup, serta berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Sementara itu tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempatnya sekeliling perkemahan itu. Tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Sedangkan ke-300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Betsita, ke arah Zerera, sampai ke pinggir Abel Mehung dekat Taban. Jadi para prajurit sebetulnya gak ada kerjanya, hanya mengikuti perintah saja. Dan mereka juga tidak ada membawa pedang, hanya meniupkan terompet dan memecahkan kendi, ya, sambil membawa obor, gitu. Itu yang mereka pinggirkan sambil berteriak mereka di situ, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Itu saja. Dan memecahkan kendi. Apa yang terjadi? Prajurit Midian tunggang langgang, bahkan saling membunuh mereka. Dan para dua rajanya terakhir juga meninggal. Di ayat 23 sampai 25 dikatakan, dikerahkannya lah orang-orang Israel dari suku Naftali, suku Asher, suku Manase, semuanya orang Efraim, ya, bahkan menahan raja Midian yaitu Oreb dan Zeb dan membunuhnya dan membawanya ke tangan Gideon. Bapak Ibu yang terkasih, kita sudah jelas, sudah tahu. Jadi intisari yang kita ambil adalah yang Tuhan butuhkan bukan orang yang merasa dirinya mampu. Ingat, yang Tuhan butuhkan bukan orang-orang yang merasa dirinya mampu dan pintar, tetapi orang-orang yang takut akan Tuhan dan mau taat untuk dipakai. Dia akan membentuk umat yang taat menjadi laskar Kristus, ya, laskar Kristen yang tangguh. Kita perlu juga mengetahui Gideon juga tercatat sebagai saksi iman. Kalau dibaca di Ibrani 11 ayat 1 sampai habis, khusus di ayat Ibrani 11 ayat 32 berbunyi demikian. Dia merupakan adalah saksi iman dan berbunyi demikian. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu. Jadi Tuhan akan kekurangan waktu untuk menceritakan, membacakan semua orang-orang saksi iman. Apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud dan Samuel dan para nabi. Bapak Ibu yang terkasih, pesan yang terakhir yang kita ambil kesimpulan, ketika manusia menyimpang dari Tuhan, ya, penindasan dan bencanalah yang akan mereka alami. Ya, kalau kita menyimpang dari Tuhan, penindasan dan bencanalah yang akan kita alami. Namun, sekalipun mereka telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, Tuhan selalu siap untuk mengampuni dan memberikan kebebasan apabila mereka kembali kepadanya. Demikian ibadah kita hari ini. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Jemaat, mari kita bernyanyi kembali dari Gita Bakti 214 bait kedua dan ketiga. Mari kita bernyanyi. Di waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhan, ku penebus dosa, ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin, ke tempat tinggiku dihantarnya.
hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Di dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangannya sejahtera. Dibukanya Yerusalem yang baru, kota Allah suci mulia. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin, ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Bapak Ibu yang terkasih, kita telah mendengarkan lagu pujian. Saat ini kita akan berdoa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan atas firman yang telah kami baca. Kami belajar dari Tuhan mengenai Gideon Tuhan. Biarlah kami mengambil teladan dari Gideon, dan kami tidak mengandalkan kepintaran kami, tetapi kami tetap mengandalkan kekuatan hanya daripada Tuhan, dan menyerahkannya kepada Tuhan, dan bersikap menurut perintah-Mu, dan melakukan perintah-Mu, apa yang Kau perintahkan kepada kami. Dan kami tidak menjadi penyembah-penyembah berhala, penyembah Baal, penyembah kekayaan. Untuk itu Tuhan, kami minta ampun kepada-Mu, agar kami tetap mendengarkan firman-Mu dan menjalankan perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada saat ini juga Tuhan, kami mendoakan banyak hal ke tangan pengasihan-Mu. Engkau yang Maha tahu, Engkau yang Maha adil, Engkau yang menjawab doa-doa kami. Kami tidak bisa sebutkan satu persatu doa kami ke tangan pengasihan-Mu. Engkau yang Maha tahu, Engkau yang Maha adil, Engkau yang menjawab doa-doa kami. Terlebih khusus kami mendoakan pelayanan kami, ibadah kami, walaupun ibadah kami saat ini, ibadah minggu dilakukan melalui online dan beberapa saja yang baru bisa melaksanakan ibadah. Kami yakin dan percaya tangan-Mu, kasih-Mu menyertai kami dan menjamah kami Tuhan atas hal ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga Tuhan atas persembahan-persembahan yang kami telah kumpulkan untuk pelayanan kami. Biar pelebaran kerajaan-Mu semakin besar di muka bumi ini Tuhan. Pada saat COVID ini Tuhan, kami merasakan kerinduan kami, kerinduan jemaat kami. Oleh keterbatasan tempat dan sikon, kami tidak dapat masuk ke dalam komplek Tuhan. Kami tahu Tuhan, mungkin ada yang lebih penting yang dilakukan oleh Chevron Tuhan atas hal ini Tuhan. Kami merasakan hal itu Tuhan, kerinduan kami. Kami yakin dan percaya COVID dapat cepat berlalu Tuhan. Dan kami juga dapat beribadah kami masing-masing di rumah kami Tuhan. Dan kami tidak hanya terbentur hanya masalah tempat Tuhan. Tempat kami yaitu di hati kami Tuhan. Ada Engkau di setiap rumah tangga kami. Dan mengakui Engkau Tuhan. Dan kami dapat beribadah dengan baik dan tenang melalui ibadah-ibadah kami setiap malam Tuhan. Melalui tuntunan banyak Tuhan. Melalui tuntunan kasih-Mu menyertai kami. Dan melalui tuntunan SBU yang ada dan yang lain-lainnya Tuhan. Engkau juga menyertai kami. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang baik, kami juga mendoakan bangsa dan negara, keadaan ekonomi, keadaan politik, pemimpin kami juga kami mendoakan, dari presiden sampai yang paling bawah Tuhan. Engkau menyertai bangsa dan negara kami. Berikan keadaan ekonomi yang baik Tuhan, dan orang-orang yang tidak dapat bekerja dengan baik, dengan normal dapat dipenuhi Tuhan. Engkau membukakan pintu rezeki kepada jemaat kami dan kepada semua orang juga Tuhan. Engkau menyertainya Tuhan. Bapa kami juga akan mendoakan orang-orang yang terlibat di penanganan COVID Tuhan. Engkau menyertai mereka, tenaga medis, pemerintah setempat, dan orang-orang yang di sekeliling yang terlibat.
juga tenaga medis, berikan kesehatan, kekuatan kepada mereka Tuhan. Begitu juga kesadaran kami untuk dapat hidup lebih bersih, ikut melalui dan hidup dapat sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh pemerintah dan menjalankan protokol kesehatan Tuhan, dan dapat hidup lebih sadar akan kesehatan Tuhan. Juga kami mendoakan orang-orang yang berdampak positif Tuhan, orang-orang yang terjangkit atau orang yang telah Kau panggil, Kau hibur keluarga Tuhan. Kau hibur keluarga mereka, berikan mereka penghiburan, berikan kekuatan, berikan kesembuhan. Bapa, kami juga tak lupa mendoakan orang-orang yang terkasih, yang mungkin jauh di hadapan kami, anak-anak kami Tuhan, yang tidak dapat berkumpul dengan kami di masa COVID. Engkau juga menyertai mereka. Berikan mereka penghiburan, berikan mereka kekuatan, jaga keluar masuk mereka Tuhan. Anak-anak kami yang berpendidikan di luar dan ada di sini juga Tuhan, Engkau sertai Tuhan. Orang-orang yang tidak bekerja atau mencari jodoh, Kau berikan pekerjaan dan Kau berikan jodoh Tuhan. Juga orang-orang tua yang ada bersama dengan kami atau yang jauh dari hadapan kami, Kau berikan kesehatan, kekuatan. Dan orang-orang tua yang ada bersama dengan kami dan di lingkungan kami Tuhan, di gereja kami Tuhan, Kau berikan juga mereka kekuatan, berikan mereka penghiburan, berikan mereka kesehatan Tuhan, agar dapat beraktivitas dan tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa kami juga kami mendoakan kami sebagai orang tua, mampukan kami Tuhan untuk dapat memberi nafkah, mendidik anak-anak kami. Juga apa yang kami beri Kau berkati dan Kau sucikan agar ini menjadi berkat bagi anak-anak kami Tuhan. Sucikan itu Tuhan. Bapa kami yang di surga, juga kami mendoakan pendidikan yang akan berjalan dalam waktu dekat. Kami menyerahkan semua ini Tuhan. Kau berikan kesehatan, kekuatan kepada anak-anak kami, agar anak-anak kami dapat nantinya bersosialisasi dan berhubungan dengan satu sama lain dengan menjalankan protokol kesehatan. Engkau menyertai anak-anak kami ke depannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sempurnakan doa ini hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu terkasih, sebelum ibadah kita tutup, mari kita menerima berkat daripada Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan kasih Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.